tak menjelaskan detail bentuk kecurangan yang dimaksud. Ia hanya menyebut pemilu telah melakukan perniagaan suara. Sebelumnya Mahfud MD menyebut jika hak angket DPR RI tak akan mengubah hasil pemilu. Proses gugatan pemilu hanya bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Ditentukan oleh SK nantinya, gitu, oleh KPU. Jadi lalu kalau ada gugatan, kalau tidak ada ya sudah itu tidak ada kaitannya dengan angket. Nah, angket itu adalah implementasi kebijakan. Implementasi undang-undang di dalam kebijakan itu diperiksa apakah ini sudah benar. Download Tribun X sekarang. Ya kan? Kalau Anda mau berpaling dari sebuah kenyataan yang dituntut oleh masyarakat Indonesia, akademisi, LSM, kemudian juga pasangan calon, lawan dan lain sebagainya, kita tahulah. Cuma masalahnya, sekali lagi, kita butuh forum pembuktian. Nah, forum pembuktian itu adanya di Mahkamah Konstitusi, kalau masalah ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan ada di panitia angket kalau soal ini kemudian dibawa pula ke masalah angket. Itu persoalannya, sehingga nanti siapapun yang berkuasa kita rela saja asal jujur, adil alias pemilu konstitusional. Sebelum pencoblosan bertangani pengajuan hak angket dari PDI Perjuangan. Karena sudah biasa, maka apakah saat ini DPR akan bertindak layaknya wakil rakyat yang menjalankan tugas pengawasannya? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif melalui aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Roy menduga saat hari H pemilu, aplikasi Sirekap sengaja dimatikan untuk memasukkan program colongan. Pemerhati telematika Roy Suryo membeberkan teknis dan detail dugaan kecurangan pemilu melalui aplikasi milik Komisi Pemilihan Umum Sirekap. Menurut Roy, aplikasi Sirekap kerap kali mengalami perubahan software saat di-download oleh para petugas KPPS, dan hal ini dianggap bisa menimbulkan kesalahan yang masif karena Sirekap yang di-download memiliki software berbeda antar petugas KPPS. Selain itu, Roy menyebut pada hari pemilu aplikasi Sirekap bukan mengalami peretasan, namun sengaja dimatikan untuk memasukkan skrip-skrip atau program colongan demi kepentingan salah satu paslon. Sebenarnya bukan dihack, tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena ada kepentingan untuk memasukkan skrip. Skrip itu istilah teknis komputer, untuk memasukkan program, nah bahasanya memang program colongan gitu ya. Untuk Mas Roy. Yo, selamat malam Mas David, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam terima juga kasih sudah hadir di mana saja berada. Ya, dan turut hadir pula pakar IT dan digital system Ade Surya. Selamat malam Mas Ade. Malam Mas David, malam semua. Terima kasih sudah hadir. Serta Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng. Selamat malam Pak Yusuf Lakaseng. Selamat malam David, Mas Roy. Selamat malam. Terima kasih. Saya ke Mas Roy dulu. Waduh, ini Mas Roy. Ya. Coba ini bisa tolong gambarkan dulu secara teknis ya, bagaimana sebuah sistem Sirekap bisa dikatakan digunakan untuk dugaan kecurangan dengan memasukkan skrip-skrip ini. Ya, faktanya jadi. Faktanya terjadi karena apa? Saya memiliki bukti lengkap mulai dari beberapa hari, bahkan beberapa bulan sebelum ini digunakan. Jadi mulai bulan Januari tahun 2024, ini saya buka saja sekarang ya, dan datanya ada semua. Jika software itu berkali-kali berubah rilis, dan masalahnya, nah ini kayak tadi, programnya sudah berjalan, kemudian para KPPS sudah mendownload, dan kemudian diubah-ubah. Jadi dari 800 ribu TPS yang ada di seluruh Indonesia, itu berbeda-beda yang digunakan oleh para KPPS. Ini kan konyol. Yang dihitung sama tapi programnya berbeda-beda. Artinya sistem yang dikirim ke KPPS itu beda gitu setiap daerah. Ya, jadi ketika kemudian diupload ke sistem yang kemudian di Android bisa di-download pada awal Januari dan kemudian itu mulai digunakan. Ini versinya berkembang gitu ya. Mulai dari versi yang masih trial sampai dengan versi yang sekarang, ini ada perbedaan-perbedaan. Jadi artinya itu sih memang perbedaan-perbedaan itu kadang-kadang kalau kita lihat pada program bisa saja itu untuk perbaikan. Masalahnya bukan hanya perbaikan, ini Mas Ade juga tahu persis lah, yang namanya program dirilis itu kan pasti ada perbaikan. Kayak mobil, kalau ada kekurangan dia akan di-recall. Update version lah kalau versinya di handphone itu ya. Betul. Masalahnya ini tidak pernah di-recall, tahu-tahu diganti,
Bahkan yang fatal, setelah tanggal 14 Februari, dihilangkan satu fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi untuk meng-cut kalau TPS itu lebih dari 300, itu malah tidak ada. Kemudian ada fungsi lain yang kemudian ada, misalnya ini sebut saja ya, Partai Perindo gitu misalnya, ya itu kemudian udah dipetok pagunya, udah segitu aja bisa tumbuh dari itu, terutama yang paslon ya. Paslon itu sudah dipatok, paslon 01 tuh angkanya misalnya 24, paslon 02 tuh angkanya 58, paslon 03 tuh angkanya 17. Mau dia seberapa banyak pun, skrip itu yang ada di JSON script itu, itulah kemudian yang di ujung hasil itu yang akan mengatur. Dan ini sudah kelihatan, Mas Ade, kemudian Mas David, kemudian Pak Audi dan semua proses itu. Tadi KPU saja sudah mengakui ketuanya. 154.541 TPS yang harus diulang. Padahal itu dari 800.000 tweet. Itu berapa persen? Itu sudah 18%. Software yang salahnya lebih dari 5% atau maksimal 10% itu sudah fail. Berarti itu sudah nggak boleh lagi dipakai. Itu berarti sudah benar-benar software yang fatal gitu. Dan ini fatalistik, ini kesalahan ini menjadi semakin runyam dengan banyaknya temuan-temuan. Bisa membandingkan ya, 1-2 hari depan saya akan terbitkan itu ya temuan-temuan lagi di mana perbedaan antar software yang keluar. Dan perbedaan antar software yang keluar itu kita bedah, itu akan muncul nanti tambahannya, ini yang dikurangi, yang ditambahin apa, dan kemudian nanti menguntungkan mana, merugikan. Tapi satu lagi yang paling penting, saya melakukan penelitian ini, melakukan pembongkaran ini, itu tidak atas dasar apapun ya. Saya benar-benar kan orang independen sekarang, bukan lagi gabungan dari partai politik. Baik. Dan tidak ada afiliasi satu paslon tertentu. Baik. Dan saya juga sudah 4 tahun keluar dari politik, dan saya bukan kali ini loh Mas David, saya melakukan kritikan terhadap KPU itu sudah semenjak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ketika zaman Gus Dur saya juga sudah tapi waktu itu fairnya, saya harus bilang, fairnya KPU kemudian terbuka, kemudian mengundang polisi untuk menyelidiki di dalam dan malah menemukan hacker. Nah, itu bagus kalau gitu caranya gitu. KPU sekarang kan terbuka. Dia tidak mau diaudit dan sebagainya. Baik, gitu. Mas Roy. Saya ke Mas Ade dulu ya. Mas Ade, apakah Anda setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Roy? Beberapa statement mungkin saya ingin menambahkan ya, Mas David ya. Izin ya, Bang Roy ya. Memang kalau apabila ada update rilis itu sesuatu yang common lah yang terjadi ya. Bisa jadi itu penambahan fitur atau bug fixing dan lain-lain. Cuman yang jadi yang tadi saya underline juga bahwa kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kecurangan itu terjadi gitu ya kalau kita belum melakukan audit forensik. Jadi kita tidak bisa berasumsi oke nih ada beberapa kali rilis berarti ada terindikasi gitu ya. Mungkin kalau saya mungkin lebih hati-hati nih Bang Roy. Karena gini, karena untuk melakukan sebuah forensik dan atau audit keamanan sistem itu kan ada prosedurnya ya, ada standarisasinya tersendiri gitu dah. Bahkan ada sertifikasinya yang mengatur gitu kan. Jadi kalau kita lihat timestamp-nya ya, 14 Februari kemudian 29 Februari kita udah bisa menyatakan bahwa adanya kecurangan atau adanya aktivitas gitu ya, baik itu dilakukan dari faktor eksternal ataupun internal teman-teman KPU, itu rasanya terlalu dini. Karena ada prosesnya di dalamnya, ada data gathering, data analisis, kemudian ada forensik terhadap storage-nya, OS forensiknya, level forensik, itu panjang banget prosesnya. Jadi kalau kita bicara, oke, ini berdasarkan rilisnya gitu ya. Kemudian change log-nya pun jujur mungkin Bang Roy mungkin nggak dapat juga detailnya apa ya. Seperti komitnya apa yang dirilis itu mungkin kita sebagai pihak eksternal kita nggak bakal tahu itu, karena yang tahu itu mereka gitu kan yang mengembangkan. Nah mungkin menurut saya akan lebih baik kita tunggu klarifikasi dari teman-teman KPU berkaitan apa aja yang perubahan yang terjadi. Kita tabayun dulu gitu ya Mas ya. Kita tabayun dulu supaya memang ini kita berbicara dalam ranah pengamat ya, pakar gitu ya. Jadi kita nggak bisa berbicara asumsi based on rilis yang coba saya kumpulkan. Itu sih Mas. Terus yang kedua berkaitan Sirekap itu seperti yang kita ketahui kan ini merupakan alat bantu ya, alat bantu yang dimana ini hanya membantu untuk perhitungan. Kalaupun itu terjadi kesalahan hitungan, apakah bahasa teknisnya kita sebut OCR-nya bermasalah. Tapi ini hanya faktor OCR-nya saja Mas. Nah, perhitungan manualnya akan tetap dilakukan oleh KPU, yang dimana nanti tentu hasilnya akan valid.
Nah, data-data yang terbuka ini, yang C1-nya bisa kita unduh dari websitenya KPU, itu seharusnya teman-teman yang berseberangan harusnya bisa melakukan sendiri analisa. Kalau memang dirasa sistem Sirekap itu tidak capable atau tidak layak untuk dipakai secara nasional, ya teman-teman mungkin bisa melakukan analisa OCR ulang gitu. Itu sudah banyak lah kita tools-toolsnya yang ada di market. Gitu sih Mas David. Baik, mungkin Mas Roy mau nanggapi dulu? Dikit Mas David. Ya, saya setuju sih apa yang kehati-hatian Mas Adi, saya setuju. Tapi ini masalahnya adalah hasilnya itu akan sangat berpengaruh pada masa depan Indonesia. Jangankan menunggu mereka merilis perubahan rilis dari Sirekap atau version. Mereka melakukan perubahan besar, yaitu pemindahan server yang dari Singapura ke Jakarta kembali saja. Tidak bilang kok, diam-diam kok. Jadi makanya saya bilang ada gerakan malam hari, gerakan diam-diam colongan. Jadi jangankan nunggu Mas. Makanya saya harus teriak ketika sudah melihat itu indikasi yang tadi. Itu Mas David dan Mas Adi. Tapi saya hormati kehati-hatian Mas Adi. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakasing. Pak Yusuf, Anda yang kemudian dengan partai merasa dirugikan begitu ya. Kita sudah dengar bahwa terjadi kemudian tidak terbaca, jadi benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Nah, apa yang paling dirugikan bagi Partai Perindo? Saya hanya trading di FBS, broker dengan keamanan akun yang... Wah, ini sebenarnya pemilu paling suram ya, paling gelap ini. Menurut saya sih Sirekap ini pelengkap dari semua desain kecurangan secara besar itu. Dan kecurangan ini kan sudah dimulai sejak cawe-cawe dan konspirasi di MK. Kemudian setelah itu berlanjut lagi mobilisasi aparat desa, aparat pejabat kepala daerah, kemudian lagi mobilisasi bansos yang gila-gilaan, dan itulah yang menyebabkan sekarang ini politik uang itu menjadi sesuatu yang dinormalkan, ya. Sehingga banyak caleg mengeluh ya di lapangan itu yang melakukan politik uang, dia bilang gila nih, gue ngasih 100.000 nggak mempan lagi. Kenapa? Karena ternyata presidennya ngasih 600.000 langsung ke rekening rakyat. Coba, dan ini adalah racun yang dituangkan oleh pemimpin tertinggi Republik ini ke dalam proses demokrasi kita. Baik, nah, Pak Yusuf Lakasing, menurut saya, sorry Pak Yusuf Lakasing, boleh saya agak sedikit arahkan kembali. Kita lagi bicaranya mengenai yang Anda dirugikan dengan hasil penghitungan suara ini melalui Sirekap yang diduga justru ada dimasukkan skrip-skrip tadi yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo. Ya pasti dirugikan. Kita merasa Perindo seperti menjadi target operasi gitu ya, apalagi ada yang mengungkap bahwa ini sedang ada partai yang berusaha untuk sedang diloloskan. Jangan-jangan suara kita mencoba untuk dicuri agar partai tersebut ketika pada finalisasi hitungan manual berjenjang itu mereka lolos. Bagaimana operasi pencuriannya? Ya itu tadi, Sirekapnya dibuat kacau ya, karena menurut saya nggak masuk akal gitu ya. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digital yang sudah semaju ini, pasti banyak pakar yang akan membuat aplikasi yang lebih baik dari Sirekap ini. Ya, kok bisa KPU dengan dana yang berjubel-jubel itu mendevelop aplikasi yang sebagai alat bantu ini semerawut ini? Tidak ada lain kalau bukan ini memang disengaja, sehingga kemudian dalam proses perjalanannya kacau ya, karena disengaja memang dibuat kacau, lalu kemudian muncul alasan dihentikan proses penghitungan di kecamatan. Nah, proses penghitungan itu banyak hantunya di situ bermain. Nah, kita curiga bahwa proses kecurangan itu ya, yang oleh Mas Roy bilang bahwa disitulah kemudian dimasukkan data-data kecurangan itu untuk penggelembungan, untuk pencurian. Jadi memang kita adalah sangat dirugikan, Mas David. Kita yakin bahwa suara kita yang ditampilkan itu jauh lebih besar secara faktanya sesungguhnya daripada yang ditampilkan di Sirekap itu. Baik, kalau tadi kata Mas Ade kan ada bahwa nanti kita mengandalkan hitung manual berjenjang. Apakah Partai Perindo masih percaya dengan hitungan manual berjenjang melihat apa yang terjadi dengan Sirekap ini? Dengan dihentikannya penghitungan kecamatan dengan alasan Sirekap yang bermasalah, kita nggak bisa percaya lagi bahwa angka itu adalah angka hasil coblosan rakyat di TPS. Bisa jadi itu sudah angka-angka siluman, hasil perubahan C hasil
yang sudah dirubah-rubah. Karena kita tahu dari TPS ke kecamatan itu di situ adalah kerawanan kecurangan yang paling besar terjadi ya. Nanti kalau setelah kecamatan kabupaten biasanya itu makin minim kecurangan, tapi ya dari TPS ke kecamatan disitulah proses kecurangan itu berjalan dengan sempurna. Baik, saya kembali ke Mas Ade. Mas Ade, secara teknis, apakah memang si Rekap ini bisa secara otonomos memilih dan memilah by request atau mungkin ada piggyback begitu? Seharusnya tidak bisa ya Mas ya, karena semua sistem itu kan yang seperti kita ketahui flow-nya itu kan pasti ada aktivitas dari si petugas KPPS ya, yang melakukan scanning, kemudian hasil dari kameranya itu foto C1-nya akan dikonversi, kemudian dia update ke dalam sistemnya. Nah pasti semuanya ada aktivitas yang itu tidak bisa ada aktivitas penyusup di dalamnya, kecuali kalau memang tuduhan tadi itu terbukti adanya susupan skrip atau susupan source code yang dimasukkan sehingga mengubah hasil. Cuman kembali lagi bahwa hal itu masih terlalu dini. Asumsi ya, kita bahkan saya mungkin bisa bertanya apakah kita memiliki log aktivitas sistemnya. Saya yakin pasti tidak ada yang bisa menjawab saya memilikinya saat ini gitu loh Mas. Jadi maksud saya kita kembali lagi dari kita coba lihat dari aspek keilmuannya, bahwa memang ada kemungkinan ada, cuman kita tidak bisa menuduh secara cepat itu. Kita coba analisa lagi. Nah, satu lagi saya tambahkan berkaitan pemindahan sistem. Nah, saya rasa Bang Roy juga harusnya udah common lah ya, bahwa melakukan migrasi sistem itu memang dilakukan malam hari Mas Roy. Nggak mungkin kita lakukan migrasi di siang hari gitu kan, yang dimana kita mencari waktu yang dimana waktu itu peak trafficnya itu berkurang gitu loh. Nah itu memang saya rasa proses migrasi Swiss DR, DC itu udah common dilakukan di malam hari. Nah, apakah proses migrasi ini harus diinformasikan ke publik? Nah, itu kita balikin lagi ke KPU. Apakah hal itu perlu diinformasikan? Gitu, Mas David. Oke, apakah ada bahayanya jika memang server itu harus diketahui oleh publik ada di mana misalnya seperti itu? Oke, nah tentu ini menjadi satu poin juga yang harus kita catat ya, bahwa sistem itu harus bisa terlindung dari dilindungi melalui firewall gitu kan, menggunakan firewall atau menggunakan honeypot juga untuk menjebak para hacker juga gitu. Jadi memang sebuah identitas source server itu harus sembunyi. Jadi nggak gampang orang untuk melakukan tracing terhadap server induknya gitu loh Mas. Memang seyogianya itu harus disembunyikan supaya tidak terekspos langsung ke publik. Gitu. Baik. Nah, semakin server ini ekspos ke publik, maka akan rentan kemungkinan server ini diserang. Makanya perlu berbagai langkah antisipasi untuk menyembunyikannya. Baik, saya kembali ke Mas Roy. Mas Roy, ini jika Anda tadi katakan ya memang dibuat secara sistematis untuk memihak salah satu paslon gitu ya. Bagaimana cara membuktikannya secara teknis? Ini di luar hasil loh ya. Karena kalau di luar hasil kan hasil kita lihat di lamannya KPU begitu. Karena jumlahnya ini sangat masif. Oke, ini yang pertama kuncinya sebenarnya semua ada pada audit forensik, ya. Jadi ketika di audit forensik clear semua akan terbuka dan harus saya jujur yang namanya source-nya itu harus terbuka. Dan kenapa harus terbuka? Ya karena apalagi ini menggunakan uang rakyat, ya, uang rakyat yang digunakan dengan dana sangat besar dan KPU bekerja sama dengan sebuah kampus semak dan kemudian jelas siapa pimpronya dan sebagainya terbuka. Tapi saya ingin memberikan catatan, saya tidak mengelak apa yang disampaikan Mas Ade ya, gitu. Tapi itu dalam tataran kejujuran akademisi, ya. Dalam kejujuran teknologi, ya. Gitu. Tapi kita sekarang sedang bermain di ranah politik, ya. Jadi ini hasilnya sangat berguna untuk politik. Belum lagi diumumkan secara murni saja, ya, karena saya 15 tahun pernah di politik, ya, Mas David dan semuanya. Belum lagi diumumkan secara resmi. Baru atas benar quick count saja, deklarasi kemenangannya salah satu paslon sudah seperti itu, ya. Jadi artinya kan itu kan sebenarnya juga sangat-sangat melanggar etika ya, gitu. Dan kemudian ketika dipermasalahkan soal server ada di mana, masalah karena undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu jelas-jelas menuliskan bahwa peletakan server yang mengandung data yang sangat krusial itu harus ada di dalam negeri. Di Indonesia, saya kebetulan adalah pembuat undang-undang itu juga ketika masih di DPR. Bahkan sekarang sudah mulai terbongkar, bukan hanya server untuk Sirekap, tapi ternyata Sipol, kemudian Silon, orang yang kemudian meletakkan KTP kita, kemudian kita men-scan data DPS, ternyata juga berada di luar negeri. Nah ini kan fatal.
data penduduk Indonesia, NIK 204 juta rakyat, itu berada di luar. Dan makanya saya mendesak ini, selain audit investigasi, audit forensik, audit investigasi juga dilakukan. Audit investigasinya dilakukan untuk mengecek anggaran, bahkan juga untuk mengecek pelanggaran terhadap aturan yang ada. Dan kalau lagi-lagi, kalau KPU tidak mau diaudit forensik seperti yang sekarang ini, tanpa dari mereka melakukan keengganan, ya mereka melanggar lagi undang-undang. Ya namanya undang-undang undang-undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik, nomor 14 tahun 2008. Jadi banyak banget pelanggarannya. Nah, saya sekali lagi setuju ya, saya menghormati kehati-hatian orang teknis seperti saya. Tetapi jangan lupa, kalau terlalu lambat, terlalu hati-hati, ya itu akan tidak berguna. Contohnya, putusan Bawaslu hari ini, pelanggaran salah seorang menteri, ya itu baru diputus sekarang. Ya udah nggak ada manfaatnya lagi kan gitu. Kampanyenya udah lewat, kemudian itu menteri, kecuali yang diputuskan pelanggar itu adalah salah satu paslon. Misalnya adalah paslon nomor 1 melanggar, atau paslon nomor 2 melanggar, itu masih ada gunanya. Tapi kalau yang diputus melanggar itu adalah salah satu menteri, ya udah yang nggak ada gunanya, kampanye udah lewat. Jadi jangan sampai Mas David, kehati-hatian itu dimanfaatkan. Saya aja mau, ini sekarang teknologi ini dimanfaatkan sekarang, seolah-olah menggunakan teknologi canggih, pakai UCR OMR, tapi ternyata dianggap UCR OMR-nya yang salah. Jadi saya tidak rela di situ. Jadi artinya karena sudah ada indikasi, dan indikasi itu ya bisa nanti terbukti. Tapi yang jelas apa? Kami pemerhati IT itu tidak akan boleh bohong. Ya, apa yang saya katakan ini mungkin bisa salah. Ya, baik. Tapi nanti tidak boleh bohong. Dan ya, baik. Mas Roy, terjadi. kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti ini mengenai audit forensik dan juga nanti teknisnya sistem yang kemudian dikatakan dimainkan begitu ya. Usai jeda berikut ini ya. Jadi Bapak-bapak kita akan lakukan. Itu apakah salah satunya itu adalah untuk melihat bisa melihat dalemannya istilahnya sistem tersebut. Betul Mas, betul. Bahkan dengan audit forensik ini ada bisa dapat ya? Ya, bahkan audit trailnya pun ini bisa membuang rasa was-was kita ya, berkaitan tadi apakah ada user yang login, kemudian apakah ada aksi intercept di tengah oleh usernya yang menggunakan sistem, itu bisa ada semua. Bahkan log kapan data itu dipindahkan pun itu ada semua Mas. Jadi itu ada audit trail lah istilahnya. Itu seluruh footprint, seluruh aktivitas sistem itu bisa kita tarik semua. Baik, apakah itu termasuk kalau memang bagaimana? Silakan Mas. Ya, apakah itu termasuk ketika server juga kemudian dipindahkan ke dalam negeri? Semuanya, ketika server itu di-create sampai server itu di-shutdown nantinya, ketika proses perhitungan selesai, itu semuanya ada audit trailnya. Makanya itu bisa dilakukan. Jadi kalaupun kita ingin mengajukan keberatan gitu kan, ya kita sebenarnya bisa meminta bahwa tolong ini dilakukan audit forensik gitu kan. Baik. Kalau dari Anda sendiri, jika memang tidak terjadi atau mungkin tidak terjadi rekayasa digital seperti yang mungkin disampaikan Mas Roy, apa yang salah dengan Sirekap KPU ini sehingga seperti Pak Yusuf Lakaseng ini dirugikan? Oke, nah ini yang sebenarnya dua topik yang berbeda ya. Yang satu tadi kita berbicara adanya kemungkinan penambahan script atau source code tertentu yang akan mengubah suara paslon tertentu ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana aplikasi Sirekap ini buat mengcapture data ya. Nah, ini sebenarnya dua hal yang terpisah Mas. Nah, kalaupun terjadi kesalahan dari sisi proses dia itu menganalisa dari sebuah gambar, itu menurut saya ranahnya dari mobile apps, bukan dari sisi servernya. Server itu posisinya hanya menyimpan data saja, sedangkan inputannya itu berasal dari front end-nya, dalam hal ini mobile apps. Nah, mobile apps ini, baik lagi, mobile apps ini mempunyai beda-beda ya, karena kan tidak mungkin KPU itu menyediakan spesifikasi handphone yang sama untuk setiap KPPS. Nah, mungkin ini juga yang menjadi pemicu dalam konteks bahwa hasilnya itu mungkin tidak akurat. Bisa jadi saya menggunakan handphone yang RAM lebih besar, CPU yang lebih besar, itu mendapatkan hasil OCR yang lebih akurat. Nah, tapi ada kemungkinan kalau misalkan pihak KPPS lainnya menggunakan smartphone yang spek yang lebih kecil, itu ada kemungkinan hasil OCR-nya akan sedikit terganggu, Mas. Jadi di sini ada kemungkinan ada di sini sebenarnya masalahnya, bagaimana fungsionalitas dari Sirekap itu untuk melakukan konversi dari gambar C1 menjadi angka hasil pemilihan suaranya tadi. Oke, baik. Saya ke Mas Roy, apakah Anda sepakat juga dengan disampaikan Mas Ade ini?
Ya, lagi-lagi saya sangat menghormati dan setuju kalau kita bicara dalam penelitian ilmiah di ranah kampus di luar politik itu ya kesalahan resolusi dari sebuah handphone Android, ada yang handphonenya udah 4G, ada yang handphonenya masih VGA biasa, itu memang beda ya gitu. Tapi ini masalahnya adalah ada belakangnya atau di sekeliling itu ada faktor politik, dan ini yang kemudian menjadi kesalahan dari technical semacam ini dimanfaatkan untuk politik. Itu yang saya tidak sepakat. Karena apa? Sebenarnya kesalahan di OSI, Optical Character Recognizer atau OMR, Optical Mark Reader ini sudah sangat minor. Berkali-kali saya sampaikan, OCR OMR ini ditemukan sudah 110 tahun yang lalu, semenjak 1914 di Jerman. Itu, dan sudah puluhan tahun, mungkin lebih dari 30 tahun digunakan untuk saya mahasiswa baru aja gitu. Ketika S1 tahun 90-an aja, itu sudah diperiksa pakai ini, si Penmaru dulu sudah diperiksa pakai OCR ini. Jadi kalau kesalahan Mas David, Ade, Pak Yusuf itu mungkin 1 dibaca jadi 4, 1 dibaca jadi 7, itu oke. Nah sekarang kesalahannya Mas Ade, ini masa 14 terus terbacanya 714, ya kan gitu. Jadi melonjaknya bisa ratusan kali atau puluhan kali, dan kemudian auto cutternya itu kemudian dihilangkan. Nambah digitnya ya, nambah jumlah digit ya berarti ya. Apakah itu seharusnya tidak bertambah? Namun ini kan aneh Mas David. Jadi artinya kesalahan yang tadi disebutkan Mas Ade, kesalahan yang harusnya tidak mungkin, iya, secara teknikal, secara logik itu tidak mungkin. Tetapi ini ada skrip yang memungkinkan untuk membuat itu. Jadi artinya saya harus sampai berkesalahan. Kenapa? Multiplikasinya tuh banyak. Ya makanya saya sebut sebagai masif gitu. Jadi ditemukan di banyak, bahkan yang mengakui 154.541 TPS salah dari 822.000 TPS di seluruh Indonesia. Itu 18% lebih. Jadi sudah failed ini sudah tidak layak lagi dipakai. Tapi kalau dihentikan, nah nanti Pak Yusuf kan yang rugi karena tidak ada lagi angka yang ada. Maka saran saya tegas ya, lakukan audit forensik dan polisi masuk. Dan sekalian masuk dengan cybercrime, melakukan police line di KPU, ya gitu. Police line itu hanya di line aja servernya, secara IT di forensik teman-teman cyber masuk, dan kemudian itu bisa memeriksa apa yang tadi ada. Jadi nggak perlu nunggu sampai itu akan habis berapa lama untuk audit forensik biasanya? Ya gini, audit forensik memang bisa lama karena kan harus trail, kemudian semua periksa satu-satu, kemudian tapi polisi masuk itu bisa cepat gitu, karena kan kemudian bisa ketangkep di jalan nanti apa-apa yang ada, dan dia bisa melihat anomali yang ada. Dia bisa, misalnya dia nanti saya kasih tahu timnya, cek betul tanggal 14 jam sekian, karena ini menarik, tanggal 14 Februari jam 19:36 ketika TPS itu belum ngirim data, Mas Ade, Mas Yusuf dan semua pengunjung Indo TV termasuk juga Madam, angkanya sudah muncul di Sirekap. Padahal belum ada TPS yang ngirim. Angkanya sudah muncul dengan presentasi 24%. Itu Anda ada ininya ya, ada catatannya ya, rekamannya. Ada screenshotnya. Saya dan dalam kondisi KPU mematikan server diserang, dihack gitu. Nah, jadi dia mau beralasan ketika nanti ada skrip yang masuk, dia beralasan ini kami lagi dihack. Gitu. Nah, kita kan bisa buktikan nanti hacknya dihack benar atau dihacknya ada melalui backdoor, istilahnya ada melalui backdoor yang buka oleh oknum. Saya katakan oknum gitu. Oknum ya. Mas Roy, Anda kan sudah pernah di DPR RI, di pemerintahan juga sudah pernah sebagai Menteri Olahraga pada saat itu. Cuma yang saya ingin tahu di sini adalah gini, Anda pernah di bagian politik dan tadi Anda terus bicara soal ini tuh politik gitu. Jadi apa yang kemudian ingin Anda jelaskan bahwa ini tuh politik, walaupun secara kalau pendidikan IT ya ini hal yang terbuka gitu. Ngerti ya maksudnya ya Mas ya? Gini. Jadi saya bicara teknis, pure teknis. Saya sangat menghormati Mas Ade Surya yang bicara pure teknis. Tapi hasil dari Sirekap ini itu sangat menentukan politik bangsa Indonesia ke depan, ya gitu. Apapun hasil meskipun dikatakan ini bukan hasil resmi itu adalah manual berjenjang. Tapi sekarang publik menaruh kepercayaan besar kepada Sirekap ini. Juga apakah artinya praktek-praktek seperti ini politik kemudian mengubah semuanya ini memang sering terjadi? Could be. Saya bisa
sangat mungkin. Apalagi dengan adanya misalnya 7 lembaga survei sudah setting hasil yang sama, gitu ya gitu. Dan kemudian itu tadi buktinya. Pada 14 Februari jam 19:36 itu sudah ada hasil. Ini kan nggak masuk di akal gitu, come on gitu ya. Hasil dari mana? Dari KPPS belum ada yang kirim data. Jam 7 malam, kalau situ sudah ada muncul, maka saya bisa melihat ini ada sebab desain tertentu. Dan yang saya tidak rela ini Mas Ade, saya tidak rela ini Mas David dan juga Pak Yusuf dan pemirsa Sindo TV, teknologi yang kemudian disalahkan, kan berkali-kali teknologi disalahkan. Oh kameranya yang jelek, kamera KPPS-nya yang jelek, oh itu UCR yang tidak rapi, oh itu sistem dulu ketika Sirekap di Pilkada waktu ini nyalakan network. Karena Sirekapnya juga dipakai juga pada saat Pilkada. Waktu itu yang disalahkan network, oh networknya nggak bagus, jadi datanya terkirim tersendat-sendat. Nah itu, jadi saya tidak rela ketika teknologi disalahkan. Teknologi disalahkan untuk melegitimasi faktor politik yang paling penting. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, terakhir, mungkin tadi Anda sempat katakan juga bahwa ini akhirnya terstruktur, sistematis dan masif juga dan menggunakan Sirekap ini. Kalau bisa dikatakan, jadi apakah memang keinginan politik yang kuat dari sesuatu atau dari sekelompok orang ini kemudian yang diterapkan saat ini, baik itu melalui Sirekap, kemudian yang ada di belakang semua stakeholder? Ya makanya saya bilang bahwa Sirekap ini pelengkap dari kecurangan yang didesain secara utuh tadi. Jadi ujungnya Sirekap ini, nah tadi memang sudah betul solusinya untuk mengetahui carut marut Sirekap ini ya secara teknokratis adalah audit digital forensik. Nah semalam saya juga hadir dialog dengan Mas Idam di iNews tuh. KPU-nya ini defense gitu, merasa bahwa mereka sedang melakukan perbaikan. Saya makin curiga, oh ini orang menolak di audit forensik ini mencurigakan memang Sirekap ini memang itu bisa menjawab kesimpulan kita bahwa memang ini adalah alat kecurangan. Jadi memang di situ, nah cuman memang kalau audit forensiknya dilakukan oleh lembaga formal misalnya oleh kepolisian, oleh badan cyber misalnya, kita juga agak ragu karena masih dalam kooptasi istana gitu ya. Sementara kecurigaan kita desain ini dari sana asalnya Mas Roy dan Mas Ade gitu ya. Nah makanya kita dorong sebenarnya, ayo dong DPR yang sudah mau melakukan hak angket itu, ini bisa jadi bagian yang diangket gitu, sehingga mereka bisa meminta ahli Mas Roy, Mas Ade untuk tolong bantu nih di audit forensik ini. Nah itu mungkin bisa jadi satu solusi alternatif gitu ya Mas David. Baik kalau begitu.